Halo guys, balik lagi di channel AO Film. Di video kali ini, saya kembali melanjutkan alur cerita film bertema dinosaurus yang berjudul Jurassic Park 3. Bagi yang belum nonton alur cerita film Jurassic Park 1 dan 2, linknya ada di deskripsi. Film yang dirilis pada tahun 2001 ini menceritakan tentang misi menyelamatkan seorang anak yang hilang di Pulau Isla Sorna, di mana di pulau itu terdapat berbagai spesies dinosaurus. Berhasilkah mereka menemukan si anak yang hilang dan keluar dari pulau tersebut? Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Pulau Isla Sorna kini sudah menjadi pulau terlarang. Namun ada beberapa orang yang nekat mendekati pulau itu hanya untuk bermain parasailing. Mereka adalah Eric Kirby bersama dengan ayah tirinya Ben. Saat mereka sudah mencapai ketinggian, kapal dan para kru nggak kelihatan karena terhalang oleh awan kinton. Tiba-tiba, tali layangan mereka kayak ada yang narik-narik. Dan bener aja, saat kapal kembali nampak, para kru sudah nggak ada. Namun kapal terus bergerak hingga akan menabrak sebuah karang. Akhirnya mereka pun terpaksa melepaskan tali layangannya dan terbang bebas ke arah daratan Pulau Isla Sorna. Scene berpindah di mana terlihat Dr. Grant yang sedang asik bermain dengan bocil bernama Charlie. Charlie adalah anak pertama Ellie Sattler, ahli paleontologi sekaligus pacar Grant di film Jurassic Park pertama. Namun sayang, Ellie malah menikah dengan seorang PNS bernama Mark. Kemudian Grant dan Ellie ngobrol-ngobrol di ruang makan. Grant bilang dia masih melakukan penelitian terhadap raptor. Ternyata para raptor bisa mengkoordinasi serangannya. Mereka juga bisa berbicara satu sama lain. Jadi raptor itu lebih cerdas daripada lumba-lumba, paus, atau hewan primata lainnya. Setelah itu Grant pamit untuk beli onde-onde di pasar. Keesokan harinya, Grant mendatangi camp paleontologinya di Montana. Ia menemui asistennya yang bernama Billy. Si Billy berhasil membuat sebuah penemuan menarik tentang raptor. Dengan menggunakan printer 3G, Billy membuat sebuah replika dari tulang hidung raptor, di mana benda itu bisa menghasilkan suara yang sangat mirip dengan suara raptor. Tak lama kemudian, mereka kedatangan seorang pria kaya bernama Paul Kirby. Paul mengajak Grant untuk makan malam bersamanya. Si Billy yang lagi kelaparan langsung bilang mau. Malam harinya, Grant dan Billy bertemu dengan Paul dan istrinya Amanda. Untuk merayakan anniversary pertama mereka, Paul rencananya mau terbang di atas Pulau Isla Sorna, dan Grant diminta untuk menjadi pemandu wisatanya. Karena mereka punya kenalan orang dalam di pemerintahan, mereka diizinkan untuk terbang rendah di atas pulau itu. Awalnya Grant menolak permintaan Paul, namun dengan iming-iming pendanaan penelitiannya, akhirnya Grant pun setuju. Keesokan harinya, mereka terbang menuju Pulau Isla Sorna dengan menggunakan sebuah pesawat pribadi. Mereka juga didampingi dua pilot bernama Udesky dan Ness, serta pengawal Paul yaitu Cooper. Singkat cerita, mereka sampai di atas Pulau Isla Sorna dan terlihat banyak dinosaurus yang sedang berkumpul. Saat pesawat mulai terbang rendah, Grant menyadari kalau Paul berniat untuk mendaratkan pesawatnya. Grant yang berusaha menghentikannya. Ketika Grant terbangun, Billy memberitahu Grant bahwa ternyata keluarga Kirby sedang mencari seseorang. Grant melihat si Amanda yang lagi teriak-teriak pakai speaker Satpol PP. Tak lama kemudian, Udesky dan Ness pada lari ketakutan dan kembali ke pesawat. Mereka pun segera tancap gas untuk terbang, namun si Cooper masih ada di dalam hutan. Ketika mereka akan take off, tiba-tiba si Cooper ada di depan mereka. Namun terlambat, seekor Spinosaurus muncul dan langsung memangsa si Cooper. Sementara pesawat mereka mengalami kerusakan dan nyangkut di atas pohon. Ketika Ness mencoba meminta bantuan dengan telepon satelit, tiba-tiba Spinosaurus muncul kembali dan menghancurkan bagian depan pesawat.
Setelah itu Spinosaurus menjatuhkan Ness dan membunuhnya. Tak lama kemudian, badan pesawat jatuh dari atas pohon. Spinosaurus yang mengira itu bola sempak, lalu mulai memainkan dan menendangnya. Amanda yang ketakutan lalu berlari keluar, namun Grant segera memeluknya kembali ke dalam pesawat. Spino menginjak dan menghancurkan pesawat itu hingga jadi rempeyek. Mereka akhirnya keluar dari pesawat, tapi Spino masih terus mengejar mereka. Di tengah jalan, mereka berhasil lolos dari kejaran Spino.